أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih membersamai kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Mohon maaf, Tazkiyatun Nafas kama yuqarriruha ulama'us salaf, yaitu kitab Tazkiyatun Nafas, membersihkan hati, mengelola hati sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama-ulama salaf. Hati yang merupakan penentu baik dan tidaknya seluruh aktivitas tubuh kita ini. Tangan akan baik, kaki akan baik melangkah, mata akan baik memandang, mulut akan baik berbicara, telinga akan baik mendengarkan. Apa yang perlu didengarkan itu semua sangat bergantung kepada bersihnya hati kita. Begitupun sebaliknya, kalau hati kita juga bermasalah, tidak pandai kita menjaganya, apalagi sampai menyengaja merusak hati kita ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, maka punya dampak terhadap cara kita berkomunikasi, punya dampak pula terhadap cara kita memandang, cara kita mendengar. Bahkan tangan pun juga kadang-kadang tersentuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kaki pun juga melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Maka hati ini merupakan, kalau bahasa Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, al-qalb itu bagaikan kal-malik al-mutasarrif li junudi, bagaikan raja penguasa yang sedang mengendalikan rakyatnya, tentaranya. Maka kalau rajanya baik, hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya pun juga akan jadi baik. Kita sudah membahas panjang lebar, jamaah sekalian, sekian pertemuan di kajian tiap bulan seperti ini, macam-macam hati dalam Al-Quran. Hati yang salim, yang sahih, apa kriterianya juga sudah detail kita bahas. Kemudian kebalikannya langsung, hati yang mati, qalbun mayyit, inilah hatinya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Khatamallahu ala qulubihim, begitu kata Allah. Nah, yang repot ini adalah hati yang ketiga yang digambarkan oleh Al-Quran, dan inilah pada hakikatnya hati kita semua. Dan darinya kemudian para ulama menulis kitab ini. Pentingnya kita menjaga hati, menyehatkan hati, membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati ini, penyakit-penyakit hati ini. Namanya qalbun marid, hati yang sakit. Sakit, jamaah sekalian, tentu ini beragam levelnya. Ada yang sakitnya serius, ada yang sangat serius, kronis, ada juga yang sakit-sakit biasa saja, sebagaimana fisik yang kita alami. Dalam hati juga begitu. Insya Allah Pak, duduknya kita seperti ini, penyakit-penyakit hati kita, kotoran-kotoran hati yang ringan
akan langsung terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. Karena kata Rasulullah, as-salawatul khams, salat 5 waktu itu antara salat yang satu dengan salat yang lain asal tepat waktu berjamaah seperti ini, jeda antar salat itu kalaulah ada dosa yang mengotori hati kita, secara otomatis dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dosanya mengotori bahkan membuat sakit hati kita kronis, itu tidak cukup dengan seperti itu ma'asyal muslimin, tapi harus diimbangi dengan istighfar, dengan taubat-taubatan nasuha, ada usaha-usaha maksimal, dan nanti kita akan bahas bagaimana cara mengobati hati ini. Saudara, di antara sebagaimana saya katakan dari semua dosa, kesalahan yang disengaja, maksiat yang dinikmati, itu pasti Pak membuat sakitnya hati kita. Langsung sakit hati kita. Walaupun sepintas nikmat dirasakan oleh syahwat dan nafsu kita, tapi nanti setelah itu terasa Pak ada kekeringan dalam hati kita. Ngomong sama orang pedes, kaku, ya, tidak bisa teratur, ya, pandangan mata kita nyambung untuk bermaksiat terus, telinga senang mendengarkan gosip, omongan-omongan yang kotor dan jorok, na'udzubillah. Dan begitu seterusnya, peluang-peluang dosa itu nyambung Pak kalau hati sudah tidak kita rawat, tidak kita jaga karena maksiat yang kita lakukan itu. Makanya ya ayo imbangi Pak, setiap dosa dan kesalahan ini langsung kita istighfar dan bertobat. Nanti kita akan bahas pula masalah ini. Nah saudara, di antara sekian penyakit-penyakit hati itu, ada yang kemudian langsung meracuni hati kita. Ini yang sudah saya bahas 2 pertemuan berturut-turut ya. Namanya sumumul qulub, racun hati. Bukan hanya sakit saja Pak, bukan hanya menyakiti, tapi meracuni hati. Ya, ini racun Pak kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu ma'asyal muslimin, itu tidak bisa langsung disembuhkan begitu saja ya Pak sekalian. Ya, antum harus datang ke dokter spesialis ahli bedah. Ya, dilihat juga Pak ada demam atau tidak, khawatir racunnya sudah menyebar, disuntiklah kita dengan antibiotik dosis tinggi seperti itu. Kemudian dilukai Pak di mana tubuh yang kena racun itu, kemudian diobati. Ya, setelah itu dijahit jamaah sekalian. Begitu sembuh, mohon maaf kalau sudah kena racun jamaah sekalian, itu sembuhnya Pak tidak bisa balik asal. Ada bekas apa? Bekas jahitan itu jamaah sekalian. Begitulah dosa yang kaitannya dengan racun hati ini, yang meracuni hati kita ini, sembuh Pak, tapi nanti kadang-kadang muncul lagi sekali waktu. Karena begitu sampean melihat ada bekas langsung teringat lagi Pak, dengan untuk kadang-kadang kalau iman turun mau terjebak lagi dengan dosa yang sama. Apa itu? Ada 4 sudah saya bahas. Ini juga sudah panjang lebar saya bahas masalah ini. Biar nyambung saja Pak karena materinya saling terkait satu sama lain. Apa 4 itu? Yang pertama adalah fudulul kalam, banyak berbicara. Ini jamaah yang suka banyak bicara ya, suka ngoceh, suka majelas, safat ya, safta terus ya, dan lain. Ya tidak apa-apa, sesekali boleh, tapi kalau kemudian menjadi rutinitas hidupnya seperti itu, yang ini jadi bermasalah Pak. Nanti orang seperti itu tidak punya sensitivitas karena hidupnya terbiasa ngomong, tidak bisa direm. Dan memang ngomong ini syahwat ya akhi, termasuk saya juga berbicara begini syahwat juga ya akhi, cuma syahwat yang positif insyaallah ya. Tapi yang jelas bagi saya pribadi Pak, ini pukulan bagi saya. Apa yang saya bicarakan saya mengamalkan tidak? Ini dampaknya pembicaraan ya. Kalau tidak jadi racun bagi saya. Saya berbicara tazkiyatun nafas, bicara ngelola hati, tapi saya tidak bisa ngelola hati saya sendiri, racun bagi saya. Mudah-mudahan tolong doakan juga Pak ya Ustaz ya Pak. Mudah-mudahan saya yang pertama kali mengamalkan apa yang saya bicarakan ini jemaah sekalian.
Tapi insya Allah lah ya, kita sekaligus saya selalu tawassul Pak pada Allah, mudah-mudahan saya tidak hanya berbicara tapi juga mampu yang pertama kali mengamalkan. Sebab ilmu ini Pak kalau hanya disampaikan tapi tidak kita amalkan kering ya, tidak ada sentuhan, susah untuk bisa dicerna oleh orang lain jamaah sekalian. Nah oleh karenanya ma'asyarul muslimin, Allahumma sholli ala Muhammad, maka hati-hati Pak dengan pembicaraan kita, dengan mulut kita, dengan omongan kita. Bahkan banyak ayat Allah mengukur ketakwaan seseorang itu berbanding lurus dengan cara bagaimana kita bisa mengendalikan pembicaraan kita ini. Kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Takwa itu berbanding lurus dengan cara kita berkomunikasi. Jadi orang bertakwa itu ya akhi tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dibicarakan itu ada manfaatnya. Orang berbicara itu Pak, setiap berbicara dia merenung, berpikir, kira-kira yang saya bicarakan ini saya bisa mengamalkan tidak? Yang saya bicarakan ini ada nggak dampaknya buat orang lain dan buat pribadinya sendiri? Yang saya bicarakan ini ada haratnya tidak? Apa harat ini Pak? Ada dustanya tidak? Ada bohongnya tidak? Ya, yang saya bicarakan ini ada fitnah tidak? Karena sekarang banyak Pak orang berbicara tapi yang mendengarkan jadi muncul fitnah Pak. Masih ingat kisahnya Pak? Bukan kisah Pak, contoh-contoh kasus Gaza saja Pak ya. Coba bagaimana Pak? Ngaku sebagai seorang ulama tapi mengomentari. Kalau tidak komentar kenapa sih gitu? Akhirnya orang Pak jadi bingung gitu. Setiap pembicaraan kita ini ya akhil karim, tolong pastikan jangan sampai ini kita dakwah ini Pak, ngajak orang supaya dia tenang. Muncul persaudaraan di antara kita kan. Nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membuat orang risau dan gelisah Pak dengan pembicaraan kita ini. Basyiru wa la tunaffiru, itu bahasa Nabi ya akhi. Ayo bahagiakan orang ini, kasih senang orang ini. Ya. Buat kabar gembira buat orang ini. Agama ini Pak menggembirakan, Pak. Agama ini menyenangkan. Walaupun beban satu sisi Pak bagi kita suruh salah suruh tajud, tapi kalau sampai menikmati semuanya menyenangkan ya akhi karim. Jangan dibuat takut pada agama ini Pak. Bayangkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menarik semua omongannya jamaah sekalian. Saya ngikutin terus soalnya Pak. Sekaligus kalau saya kenal saya langsung saya WA, boleh saya bicara ya akhi? Silahkan Ustaz. Iya anak mau ngomong sama antum karena kebetulan saya 2 kali masuk ke Gaza ya akhi. Saya mau bercerita siapa itu Hamas gitu. Kewajiban Pak. Baru nangis Pak. Afwan Ustaz, saya tahu dari mana? Saya dari tahu berita-berita. Berita itu semua kemasan ya akhi. Sumber berita itu dari mana? Sekarang ini Pak zaman fitnah Pak, zaman hoax sekarang ini Pak. Antum jangan setiap ada kiriman masuk lewat WA antum, lewat Instagram antum, lewat Facebook antum, jangan ditelan begitu saja ya akhi. Hatta berita yang masuk kepada saya hampir tiap 2-3 jam masuk berita dari ring satunya Hamas Pak, masuk ke saya. Saya sampai sekarang berkomunikasi dengan tokoh-tokoh Hamas. Saya 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan Ustadz Ismail Hania di Istanbul. 2 bulan yang lalu Pak, saya menyerahkan amanah antum ke sana pada beliau gitu. Subhanallah bulan berikutnya perang. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah ya. Ya. Alhamdulillah. Saya tahu betul dituduh produknya Israel. Dituduh apa namanya? Syiah Pak. Lihat apa ini? Ini mulut Pak, ini mulut. Hati-hati pembicaraan. Kenapa enggak pembicaranya Pak daripada bicara sengit kasar kepada Hamas, kenapa enggak dituduhkan kepada Yahudinya gitu? Sudah jelas musuh itu kan? Sudah jelas musuh Pak, Zionis, zalim, penjajah Pak, mengambil tanahnya saudara kita di Palestina itu jamaah sekalian. Kenapa kita tidak diarahkan ke sana daripada membicarakan mereka saat ini sudah berjuang. Jelas Pak ini berjuang antara Muslim dengan apa? Dengan Yahudi Pak, dengan Zionis Pak. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah SWT, ini pentingnya kita menjaga apa? Menjaga apa? Mulut Pak.
la natakallamu biha illa bima yurdir rahman. Saya tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang saya bicarakan diridhoi oleh siapa? Oleh Ar-Rahman ini, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lihat Pak, orang kalau tidak mau berbicara, Allahu Akbar. Saya melihat ya akhil karim, sengketa yang ada di antara kita ini masalah apa Pak paling banyak Pak? Mulut ya akhil. Tukar yang ada di antara kita ini paling banyak masalah apa ya Pak? Salah tangkap dalam berkomunikasi Pak. Suami istri Pak pecah, retak. Kadang kita tidak tegur sapa dengan istri 3 hari, bahkan sampai 5 hari terkadang. Sudah melampaui batas nih Pak. Karena masalah apa Pak? Apakah kita mukul sama istri? Atau istri Pak menghunuskan pisau dapur ke kita? Enggak juga kan? Karena masalah apa Pak? Pembicaraan. Tersinggung suami istri. Omongan lagi ya akhil karim. Qulu qawlan sadida. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau Nabi Pak mengukurnya dengan ukuran iman. Kalau Allah tadi ukuran takwa ya. Kalau Nabi iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan punya orientasi akhirat, ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan, maka berkatalah yang khair. Apa khair Pak? Yang baik. Kalau tidak bisa, sekut aja Pak. Liyaskut. Semut dan sekut. Liyaskut. Sekut kata jamaah ya. Sekut ya. Mainkan sekut kita Pak. Sekut itu iman. Sekut itu iman ya Pak. Ya. Sampai mohon maaf ya Ki, beramar ma'ruf nahi mungkar Pak. Antum juga dituntut untuk menempatkan pembicaraan yang pas. Betapa banyak amar ma'ruf antum sampaikan tapi dengan cara yang salah, komunikasinya menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Iya apa tidak? Sering kita dapati Pak. Ini hak, sesuatu yang hak Pak, tapi cara menyampaikannya dengan cara kasar, orang jadi bingung. Menyampaikannya dengan cara arogan ya Mas sekalian, nanti memunculkan fitnah yang lebih besar lagi Pak. Betapa banyak orang bernahi anil mungkar tapi memunculkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Bukan selesai Pak kemungkarannya, tapi lebih dahsyat. Kenapa Pak? Cara menyampaikannya, ini mulut kan ya, lisannya nih Pak. Makanya kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah, apa hikmahnya Pak kan? Wad'u syai'i fi makani, letakkan sesuatu itu pada tempatnya Pak. Tahu porsinya, tempatnya di mana, letaknya di mana, posisinya bagaimana, di momentum apa saya berbicara ini, itu hikmah Pak. Dalam kondisi apa umat ini siap menerima pembicaraan saya gitu. Itu hikmah Pak. Wal mau'izatil hasanah. Omongan lagi ya, dengan mau'izah yang apa? Yang baik. Bukan hanya mau'izah saja ya, mau'izah yang zat hasanat, penuh dengan kebaikan. Wal mau'izatil hasanah. Kalau tidak ya, ini menjadi racun hati buat kita. Apalagi orang Pak yang diberi oleh Allah kemampuan berkomunikasi yang bisa menyihir Pak. Karena ada beberapa orang kalau berkomunikasi membuat orang terkesima Pak, tapi isinya fitnah semua. Banyak, ada apa tidak? Ada itu ya. Kalau saya Pak ketemu kayak gitu di share, saya langsung matikan Pak. Saya delete langsung. Dan tidak akan saya share lagi. Kalau sampean nge-share Pak, berarti sampean menyebarkan omongan yang tidak benar walaupun sampean tidak ngomong. Halo, hati-hati loh Pak. Kan sekarang banyak share-share video ya, potongan-potongan 1 menit, tapi isinya sampah semua Pak. Seakan-akan bicara Islam, seakan-akan temuan-temuan baru, hal-hal yang baru, terkebanjut disebar sama kita Pak. Padahal begitu orang mendengar tersinggung Pak. Banyak orang terlukai ya Pak sekarang gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya fudulul kalam ya. Hati-hati menempatkan apa? Pembicaraan ya. Termasuk di antara kita ya. Antara kita hati-hati ya ngomong. Antum perhatikan kalau orang yang lebih senior, pakailah bahasa senioritas ya.
Kalau yang senior Pak bicara kepada yang apa? Yang junior Pak, bicaralah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ini adik saya, ini anak saya, ini ponakan saya. Kan begitu contohnya. Antum bicara dengan ustadz, dengan guru, tunjukkan keihtiraman antum. Muliakan orang-orang seperti itu. Apalagi guru Pak yang ngajari antum tidak bisa membaca sampai bisa membaca, guru SD, SMP, SMA. Itu ustadz-ustadz antum. Hargai mereka itu. Pakailah bahasa-bahasa yang menyentuh pada mereka. Sekarang kan tidak Pak ya. Kurikulum apa? Merdeka, bebas. Merdekanya Pak sampai melampaui batas. Tidak ada batasan adab bagaimana komunikasi dengan orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Apalagi pada orang tua ya. Ya, abi, umi. Ya. Apa kata Allah? Qaulan karima ya. Qaulan ma'rufa. Qaulan layyina dan lain sebagainya. Ayat Allah Pak luar biasa itu jemaah sekalian. Tapi buat orang tua apa namanya? Qaulan karima. Ungkapan yang penuh pemuliaan pada orang tua itu jemaah sekalian. Tidak ada mereka, tidak ada kita ini. Ini pentingnya Pak, menjaga cara kita berkomunikasi. Kalau tidak jadi racun buat kita ma'asyiral muslimin. Saudara, yang kedua adalah fudulun nazar. Racun yang kedua adalah pandangan mata. Ini sudah panjang lebar pula saya bahas. Ya, hati-hati ya, akhi. Pandangan mata ini kan tidak hanya pandangan mata lawan jenis saja ya, juga pandangan mata curiga sama orang berlebihan ya. Fudul Pak, akhirnya antum memfitnah orang itu dari pandangan mata awalnya, penuh curiga. Loh, kehati-hatian boleh. Tadi saya di pengajian ibu-ibu Al-Irsad saya sampaikan, ini Allah memanggil kita Pak, menegur kita bukan pada sembarang orang, tapi justru Allah menegur kepada orang-orang yang sudah punya iman loh. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya Allah, orang beriman loh ini. Orang beriman Pak. Mungkin dia salat, beriman. Mungkin dia haji tiap tahun, umrah tiap Ramadan Pak, tahajud tiap malam, baca Quran satu juz tiap hari barangkali. Tapi kadang-kadang penyakit ini juga muncul Pak. Ada suudzon pada saudaranya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Itu dzan munculnya Pak dari mata pertama kali ya. Ngelihat, siapa itu? Curiga Pak. Dzan, apa dzan Pak? Suudzon. Buruk sangka. Ya antum tolong ya. Ini kan ini Pak jebakan awal Pak untuk terjebaknya manusia masuk pada perangkap yang namanya riba nanti Pak. Riba apa riba ini Pak? Menggunjing orang, ngerasani orang. Awalnya dari apa? Dari apa? Dzan ini Pak. Prasangka-prasangka buruk, melihat, dianalisa sendiri. Makanya kata Imam Al-Albani rahmatullah alaih, berikan kepada saudaramu itu ketika saudaramu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat hal yang tidak sepantasnya dia lakukan. Ya. Terus apalagi kemudian terkait dengan kita pribadi, Pak. Masalahnya jemaah sekalian, berikan kepada saudaramu selama dia itu mukmin dan muslim, sesama mukmin dan muslim. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu 70 kali alasan untuk memaafkan dia. Gak gampang ini ya. Gak gampang Pak. Saya mencoba sampai 5 baru kuat Pak. Tapi saya akan terus akan mentak. Tapi kadang-kadang setan luar biasa ini jemaah sekalian. Contoh ya akhi, saya ketemu dengan A. Anggap ini namanya Ahmad Pak, saya Muhammad gitu. Ahmad ini Allahu Akbar, tidak biasanya Pak dengan saya tiba-tiba tidak senyum sama saya Pak, melengos dengan saya. Saya juga bingung, saya tidak pernah bermuamalah dengan orang ini, padahal selama ini rutin ikut pengajian saya gitu. Kok tiba-tiba begini berubah, ada apa ini? Kata para ulama Pak, kata Imam Al-Albani mengatakan, berikan pada saudaramu yang seperti itu 70 kali alasan permaafan. Mungkin kurang sehat, sakit ya,
Orang kalau sakit kan biasanya susah senyum ya. Ternyata Pak enggak Pak. Oh makan sate di mana? Di pojokan situ jamaah sekalian gitu. Kasih mungkin kedua Pak, mungkin ada masalah dengan istrinya gitu. Ternyata Pak, mesra dengan istrinya gitu. Kasih mungkin yang ketiga Pak, mungkin gitu. Ada problem dalam pekerjaannya, maksud pekerjaannya. Mungkin, terus kasih mungkin sampai berapa? 70. Kadang-kadang Pak, dah nyampe 10 sudah lupa sampean Pak. Dan memang itu yang tuju Pak, supaya kita tidak terbiasa muncul suudzon kepada saudara kita. Kasih kemungkinan untuk memberikan maaf ya. Antum kalau sudah berpudak prasangka begitu ya akhi, husnudzan yang dimunculkan pada saudara kita, Allah juga husnudzan sama kita. Ana inda dhanni abdi bi, aku ada pada prasangka hambaku kepadaku. Kalau antum berprasangka ini fulan baik, ini makhluk Allah juga, ini saudara saya, Allah juga akan berprasangka baik terus sama kita ya akhir karim. Tidak ada Pak peluang dosa. Hati-hati ya akhi. Maka biasakan ya akhi, setiap ada orang bermasalah itu antum datangi seharusnya ya. Jangan dibuka peluang untuk lebih luas lagi jadi maksiat buat kita. Datangi. Ya akhi, mungkin saya salah melihat gitu. Begini. Saya ada 2 kisah nih Pak, bahkan 3 kisah, tidak apa-apa saya sampaikan ya. Kadang-kadang pengajian begini juga butuh Pak, kisah-kisah begini, kisah-kisah nyata di lapangan itu. Saya tidak perlu menyebut, ada seorang Pak, saya sangat simpati dengan orang ini. Tokoh di bab tertentu lah, dalam bab dakwah apa segala macam. Allahu Akbar. Sekali waktu ya, dia ada undangan di Malang. Siang Pak, cuma mungkin habis undangan walimahan, pulang dari malam ketemu dengan teman-temannya masih silaturahim, pulang menjelang maghrib ya, pulang sampai akhirnya masuk Surabaya. Surabaya keluar tol Pak, tol Waru Pak. Rupanya dia melewat kota terus kebelet pipis ya. Ini tahun 90-an. Saya masih ingat itu. Dan kisah ini saya langsung klarifikasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebelet pipis Pak, akhirnya dia berhenti di bundaran Bulog situ Pak, Ahmad Yani situ. Kan ada kantor Bulog ya. Itu kalau sampean masuk ke dalam Pak, ada masjid di situ Pak. Ke dalam ada masjid. Sekarang tempatnya juga acara pernikahan juga terkadang di situ. Masjidnya bagus, masya Allah, enak sholat di situ. Dia mau buang hajat sekalian mau sholat barangkali di situ. Nah cuma dulu Pak tahun 90 itu banyak orang ngumpul kalau malam-malam Pak, di atas jam 8 itu banyak mahnus, tahu mahnus ya akhi? Waria, wanita tapi pria. Itu waria itu wanita tapi pria, itu waria itu Pak. Banci, mahnus, bencong ya. Susah saya ngomongnya ini. Ayo. Allahu Akbar, ditutup itu Pak, pagar Bulog itu Pak, dibel, nggak ada yang buka Pak. Akhirnya dia turun, ketika turun didatangi Pak sama mahnus itu jamaah sekalian. Terus ketika kayak gitu Pak, ada teman akrab lewat Pak, lewat situ. Loh, asik juga rupanya orang ini sama mahnus gitu. Bayangkan ya. Nyambung maksud saya jemaah sekalian. Ini pentingnya kita klarifikasi ya akhi, tabayun ya akhi. Ya. Disebar ya akhi. Masya Allah. Kalau urusan dakwah jalan, pengajian jalan gitu. Ngajar Masya Allah. Toko Pak. Tapi rupanya juga asik juga sama orang-orang kayak gitu. Bayangkan ya akhi. Saya awal-awal datang tuh Pak. Saya masuk Surabaya 91. Ya masih ingat itu 91 saya masuk Surabaya. Saya 8 tahun di Kedung Tarukan. Kedung Tarukan Karangmanjangan situ. Baru setelah itu pindah ke Perak sini. Nah jamaah sekalian, berita itu nyampe, saya tidak masuk akal Pak. Saya tidak bisa diam.
Dosa kalau saya diam, Pak. Dengan bahasa saya duduk karena akrab betul. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Rusak semuanya gitu nih, Pak. Antum kapan, Zat? Ya Allah, dia cerita, Pak. Coba, Pak. Ya, makanya saya juga cerita begini-begini biar barangkali ada tahu ini di sini saya nggak mau cerita. Ini udah lama, Pak. Ini sekaligus saya juga bagian daripada aku dia membersihkan orang-orang seperti ini ya, Mas. Kita harus punya tanggung jawab ya, akhi. Jangan dibiarkan, Pak. Jangan dibiarkan. Satu. Ada lagi kisah. Konon katanya ya, akhi. Konon, Pak ya. Ada seorang keluarga suami istri, Pak. Saya tahu betul keluarga ini keluarga aziz ya, keluarga terhormat, Pak. Istrinya ikut pengajian saya rutin sampai saat ini. Suaminya juga masya Allah. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Pujian miliknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang namanya fitnah ya. Dulu ya di Jembatan Merah itu, Pak. Jembatan Merah depannya ada hotel namanya Hotel Ibis, Pak. Sekarang berubah. Hotel apa itu? Akasia atau apa itu? Hah? Hotel apa namanya? Oh. Ya gitulah, pokoknya ada hotel. Dulu Ibis, Pak, Hotel Bintang 4 itu. Terus ini suami istri ini, Pak, ke sana, Pak. Lah kenapa kemudian begitu nyampe di hotel itu, di lobi istrinya suruh turun, suruh naik. Ini sang suami apa? Nurunkan mobilnya di lobi apa? Basementnya itu, jamaah sekalian. Nggak tahu kenapa lama, mungkin terima telepon barangkali sang suaminya, Pak. Si istri nunggu, Pak, di lobi situ. Terus ada laki-laki, Pak. Mungkin laki-laki biasa laki-laki hidung belang juga barangkali, Pak ya. Loh, di lobi hotel, katanya. Bayangkan, Pak. Seakan-akan perempuan ini perempuan apa? Sudah janjian, Pak, sama yang kamar berapa, wallahu a'lam itu. Duduk di situ. Seorang itu lewat, Pak. Loh, pengajiannya jalan. Masya Allah. Kayaknya keluarga terhormat. Rupanya juga tidak puas dengan suaminya. Gitu. Suaminya ada di bawah, Pak. Ini bahayanya apa? Bahayanya apa? Makanya ya, akhi, antum jangan ketika melihat hal itu, kalau antum ragu-ragu di suasana fitnah seperti itu, Pak, sampai datangi langsung dan klarifikasi. Kalau tidak jadi fitnah betul, sekaligus buat kita, Pak, jangan kemudian memancing fitnah juga. Ya, jangan kemudian ya kenapa sih nggak ikut suaminya juga ke lobi juga kemudian naik bareng-bareng ke atas, kan lebih aman ya. Ya namanya manusia, Pak, kan beda-beda. Mungkin dia menghargai suami istrinya supaya nggak naik turun, kok naik di luar, tunggu di situ dingin di lobi. Dia tidak berpikir macam-macam. Tapi orang yang lewat, Pak, lu perempuan dewian di lobi hotel ya opo ya. Nyambung ya, Ki. Ini bahayanya apa? Bahayanya apa? Fudulun nazar. Fudulun nazar ya, Ki. Ini bagian fudulun nazar juga, Pak. Langsung dikaitkan dengan suudzon seperti itu ya, Mas sekalian. Nauzubillah. Subhanallah. Tak usah itu ya, akhi. Saya secara pribadi pun harus hati-hati, Pak. Khususnya saya, Pak. Saya punya komitmen, Pak, dengan keluarga. Saya setiap baru 1 bulan sekali, Pak. Pas anak ngumpul, kita bareng-bareng jalan untuk mempertemukan satu, Pak, ya, antara anak yang satu dengan anak yang lain ya. Masing-masing anak kan punya iparnya ya. Saya sebagai orang tuanya kadang-kadang makan, Pak. Nyate bersama, ngebakso bersama, nasi goreng bersama, ya kayak gitulah bareng-bareng. Kali waktu diajak ke TP, Pak. TP, wa ma'adraka ma TP, Pak. TP. Saya juga pakai baju kaos ini, Pak. Kaos apa? Mungkin sebagian sama antum suka lihat saya juga pakai kaos apa? Kaos yang ada kerannya tuh, Pak ya. Ada kantongnya satu sini, Pak. Hah? Takriban, kurang begitulah. Yang ngimbangi anak-anak lah biar nyambung gitu. Kan terus masuk kadang-kadang sebelum ke food court itu, Pak, untuk makan bareng-bareng di situ kan suka mampir namanya mau beli obat atau apa gitu. Di situ selesai gitu. Terus ada jemaah pengajian saya, Pak. Ustaz, disapa lagi saya, Pak.
Top. Ustaz, assalamualaikum gitu. Ya Allah. Waalaikumsalam. Ibu, masya Allah. Turun. Itu istri saya, dia bilang. Harus Pak, kalau enggak jadi masalah ini Pak. Lo Ustaz dewean. Ya apa? Maka jadi fitnah Pak. Tak boleh kita begitu Pak. Harus antum klarifikasi. Saat itu juga fatabayyanu ya akhi. Fatabayyanu, klarifikasi. Itu istri saya. Ini anak saya. Itu mantu saya berdua itu. Ini mantu saya yang kedua. Biar cair masalah Pak gitu. Kalau enggak Pak jadi fitnah. Ustaz suka ke TP rupanya sendirian. Entek Pak. Habis kita ini. Iya kan? Ini memang bahaya matanya luar biasa jemaah sekalian. Ini juga sempat terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam itu ketika Ramadan ya, itu kan Nabi suka itikaf ya. Nabi itu kan suka itikafnya Nabi ya, 24 jam enggak turun dari masjid. Kalau kita kan jam 12 ya, Qiyamul Lail sama Ustaz Fahmi di Alisat ya, sampai jam 2, jam setengah 3. Ini Nabi enggak 24 jam, itu itikaf yang sebenarnya ya. Kalau kita kan orientasinya Lailatul Qadar ya enggak apa-apa sih. Daripada syai' asamillah syai' Pak ya. Daripada enggak ada sama sekali. Nabi itu kemudian si istri beliau yang namanya Sofia. Sofia tahu Sofia Pak? Istri Nabi Yahudi ya, yang masuk Islam ini Pak. Allahu Akbar. Datang menyambangi Nabi untuk mengantarkan, mungkin kalau sekarang makan sahurnya barangkali ya. Makan sahurnya. Dan Nabi itu Pak katanya kalau sahur itu 50 ayat sebelum azan subuh. Jadi kalau sekarang mungkin sekarang subuh kan jam berapa? Jam 3 sudah 43 ya sekarang ya. 41 sekarang ya. Ini 41 ya. Ini masih saya 43 sudah. Setelah itu mungkin Nabi jam 3:04, setengah jam lah gitu. Nabi itu sahurnya Pak. Cukup 50 ayat itu. Oh. Malam-malam Pak. Nabi itu katanya kalau keluar tak keluar kan. Itu pintu masjid dibuka sama Nabi, kemudian Nabi menjulurkan kepalanya. Kadang sama Aisyah Pak, Nabi dirapikan Pak, rambutnya, dilap muka Nabi, masya Allah, indahnya ya. Ada antum yang setiap hari dilap muka kepala kita sama istri. Itulah Rasulullah ya. Di bab-bab kayak gini perlu diangkat ya. Romantisme kehidupan Rasulullah perlu kita angkat ya. Itu Nabi dibersihkan Pak. Sampai para sahabat semua kok begini ya. Padahal kan sangat qaribu ahdin bil jahiliyah, sangat dekat dengan masa jahiliyah gitu. Oke lah. Ini kalau Aisyah kan siang hari. Ini Sofia datang mengantarkan, kan rupanya tepat bagiannya Sofia untuk mengantarkan malam hari. Pas Nabi keluar begitu ya Mak, kalian nemu istrinya gelap-gelap kan Pak. Terus ada 2 sahabat lewat. apa? Ngedeh ya Mbak gitu. Ya Allah, ini jangan dibiarkan ya. Kalau enggak jadi fitnah. Kata Nabi, ala rislikuma. Sebentar Anda berdua, jangan kemana-mana, tunggu sebentar. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, aku sambut panggilanmu dengan penuh bahagia ya Rasulullah. Innaha, kata Nabi, disebut sama Nabi Pak, innaha Sofia binti Huyai. Ini Sofia binti Huyai istriku loh ya, kata dia. Nyambung Pak, supaya 2 sahabat ini tidak berpikir macam-macam. Dhon Pak, dhon. Ada prasangka macam-macam, bahaya ini jemaah sekalian. Coba Rasul Pak, kurang apa sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "La wallahi Rasulullah, kami tidak ada sedikit pun." Iya, aku faham. Cuma aku takut nanti aku berjalan setan datang mempengaruhi benakmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak sekaligus buat kita kalau berada di tempat-tempat yang membuat orang curiga, Pak, temui orang itu, apalagi ada ketemu orang. Salami. Saya di sini tidak sendirian ya, saya sama Ustadz Fulan gitu, sama Fulan gitu. Cuma kebetulan Fulan lagi di kamar mandi, saya nunggu di sini gitu. Ini penting Pak, penting. Yang paling repot kalau pas di airport Pak ya.
Airport tuh sendirian, Pak. Wih itu. Ya saya katakan, saya habis muktamar ya, saya habis ketemuan dai, sampaikan apa adanya. Bahkan duduk dengan orang seperti itu, duduk sekalian, Pak. Ya, jangan duduk mencari orang-orang yang kira-kira yang nyambung syahwatnya, Pak, dengan kita, repot jemaah sekalian gitu. Bab-bab syubhat seperti itu, clearkan semua masalah kita. Seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dzan itu, prasangka seperti itu, ada dosa di situ kata Nabi. Biasanya kalau diikuti terus-menerus dan seperti itu ya apa? Wala tajassasu. Langsung Pak masuk perangkap berikutnya, tajassus. Apa tajassus ini, Pak? Memata-matai. Kepo kata orang sekarang, anak sekarang kepo ya. Kepo, pengin tahu urusannya orang. Seneng manakala ngelihat auratnya orang itu seneng. Terus siap nanti untuk menyebarkan. Ketika menyebarkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian mengunjing sebagian pada sebagian yang lain. Pasti sudah itu ya, akhi. Kalau sudah antum masuk tajassus, ujung-ujungnya nanti suudzannya muncul, masuk tajassus. Setelah itu pasti antum mencerita. Tadi malam ya, akhi, ya Allah, naudzubillah. Astagfirullah, bagus Pak. Naudzubillah udah bagus ya. Tapi naudzubillah seakan-akan dia berlindung kepada Allah, menyamakan saudaranya kayak setan, Pak. Kan ta'awudz itu setan kan? Iya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau antum mengucapkan a'udzubillah kepada saudara sendiri, saudaranya dianggap setan, Pak. Padahal dia mungkin berbuat begitu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya, akhi. Hati-hati ya, akhi, yaghtab. Kalau dia yaghtab ya, akhi, itu dosa besar ya, akhi, karena antum menyebar aib saudara antum. Al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu harus bersaudara. La yazlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhulu, tidak boleh menghinanya. Wala yazlimu, tidak boleh menzaliminya. Luar biasa ya, akhi. Sampai ditutup sama Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutup aib saudaranya, nanti aibnya pada hari kiamat akan ditutup. Dan itu karakter orang beriman, tidak mau membicarakan aib saudaranya. Coba biasakan begini ya, setiap antum ada masalah, terus antum larikan pada diri antum lagi. Saya sebenarnya pernah melaksanakan hal yang sama pula, cuma oleh Allah masalah saya ditutup, tidak dibuka oleh Allah. Dan ingat Pak, nanti pada hari kiamat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti aib yang tertutup itu Pak oleh Allah dikatakan ikra kitabak, tu baca. Amal burukmu itu, apa yang kau lakukan. Tapi insya Allah Pak, kalau antum suka menutup aib saudara kita yang lain, aib sampean akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini awalnya ya, akhi, dari fudulun nazar ya, akhi, pandangan mata seperti itu. Kalau pandangan mata lawan jenis sudah saya bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu jamaah sekalian, seperti itu. Nah, saudara, hati-hati, jaga Pak. Biasakan setiap sampean melihat saudara kita hatta berbuat salah Pak, ya Allah, sakno, saya harus menyelamatkan orang ini. Dan sampean tutup, tidak perlu bicara sama siapa-siapa, datangi. Ya, akhi, barangkali saya salah. Tadi malam saya ngeliat antum di sini ya, gitu. Kaget dia Pak. Lo kok tahu? Iya, makanya saya datang nemui antum supaya antum jangan mengulangi lagi. Iya, pas ada yang ngelihat ya, kalau orang lain ya, akhi, bisa menyebar kemana-mana loh masalah antum ini gitu. Dan saya akan tutup sampai sekarang, tapi jangan diulangi lagi. Ini dosa gitu. Bisa berubah orang itu ya, akhi. Ya kan? Tapi kalau antum sudah buka ya, akhi, wah, sekalian kotor saya, semakin rusak orang itu. Antum punya andil membuat orang itu semakin rusak karena antum telah membuka auratnya orang itu pada orang lain. Hati-hati, ini fitnah apa? Fitnah menyebar luaskan apa namanya? Aibnya orang seperti itu. Hujan ya, kita berdoa Pak ya, karena hujan turun katanya doa kita makbul. Apalagi kita pengajian begini insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma ya qadhiyal hajat
اقض حاجاتنا جميعا اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخوان المجاهدين المستضعفين في غزة فلسطين اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم لإعلاء كلمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Balik lagi ya Ki, sebelum saya tutup, fudul al-kalam, fudul apa? An-nazar. Jaga pandangan mata kita, baik lawan jenis atau pandangan mata penuh curiga pada saudara kita yang bermasalah. Yang ketiga, fudulut ta'am. Hati-hati yang kita makan. Ini juga jadi racun juga ya. Apalagi yang kita makan tidak jelas halal haramnya. Habis ya? Belum. Nggak jelas halal haramnya. Hati-hati. Hati-hati Pak, makanan itu punya pengaruh terhadap baik dan tidaknya jiwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau tidak halal Pak, khutuwatis syaitan. Kalau tidak thayyiban, khutuwatis syaitan. Apalagi tidak halal, tidak thayyib, itu khutuwat syaitan. Pasti dibersami oleh syaitan. Nauzubillah. Buat kita orang beriman ada tambahan lagi Pak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Setelah itu Pak, pandai-pandailah kita apa? Mensyukuri nikmat Allah, biar kita tidak terjebak dengan fudul. Orang bersyukur ini ya akhi tidak tamak Pak. Orang kalau pandai bersyukur akan nikmat Allah Pak, makan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak ngambil haknya orang lain, tidak berlebihan. Di ayat yang lain, kulu washrabu wala tusrifu, jangan melampaui batas. Sesuaikan Pak dengan porsi sampean masing-masing. Sampean lebih paham Pak, makanan apa yang cocok buat kita. Ya, entar lagi kita mau makan malam ya. Ya, apalagi belum asya nih Pak, yang puasa Kamis ya seperti ini. Silakan makan tapi jangan berlebihan. Proporsional saja. Biar kita tidak terjebak dengan fudul Pak. Ini juga meracuni hati kita, apalagi makanan yang syubhat dan haram. Terakhir, sebagaimana saya katakan adalah fudulul al-khilta atau fudul al-mukhalata. Berlebihan dalam pergaulan, salah dalam memilih sahabat, pertemanan, perkawanan. Ayolah komunikasi komunitas apa namanya ini, komunikasi di antara kita di komunitas Syafi'iyah ini, Syafi'i dibangun ya akhi. Ya, saling mengingatkan. Kita ingin punya teman ya akhi yang antum harus kuat betul, sadar betul bahwa teman saya ini menguatkan iman saya. Pilihlah teman Pak yang kira-kira semakin semangat antum takwa kepada Allah. Sampai kata Nabi, la tusahib illa mu'minah. Janganlah kalian bersahabat kecuali yakin sahabatmu itu orang beriman. Ya, nus-nus iman sekedar sehelu saja Pak, sekedar tahu aja ya. Jangan kemudian jadi teman cangkruannya sampean. Carilah teman Pak yang kira-kira saling menguatkan iman di antara kita satu sama lain. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai makan makananmu itu kecuali orang yang kau undang makan makananmu itu orang yang sudah jelas apa? Ketakwaannya. Sampai begitu Rasulullah ya. Luar biasa nih Pak. Kenapa? Kalau kita makan kan pasti kita duduk bareng-bareng kan ya. Antum kalau duduk bareng-bareng, duduk dengan orang-orang yang nggak sih Pak, kadang-kadang tidak mensyukuri nikmat itu ya. Tapi kalau antum duduk dengan orang-orang saleh Pak, minimal apa? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Allah, antum mengatakan amin. Setelah selesai Pak, akramakumullah, akala ta'amakum al-abrar. Ya, wasallat alaikumul malaika. Wah, sudah suasananya Pak, suasana apa? Ibadah. Hati-hati Pak kalau ngundang-undang orang ya. Pastikan yang sampean undang orang yang ada takwa. Biar doanya Pak nyambung dengan sampean dan semakin kokoh hati sampean. Karena ketemu orang saleh itu Pak ibadah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya ingin masuk ini, belum masuk ini, tapi karena keasikan kita bicara tadi ini masuk bab zikrullah.
namanya asbab hayatul qalbi wa aghdiyatihin nafi'ah. Kita kan tadi bicara Pak penyakit-penyakit hati dan racun-racun hati ya. Lalu bagaimana sekarang sebab menghidupkan hati, cara menghidupkan hati, dan bagaimana asupan yang perlu masuk ke dalam hati kita itu apa gitu. Insyaallah kita sambung bulan yang akan datang insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an, panjang umur, ya sehat walafiat, hati kita bersih insyaallah, dan kita insyaallah Pak tidak hanya berjumpa di Masjid Syafi'iyah, tapi kita insyaallah bersama-sama jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.